Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Diandra Ian Jaya. Di Autavidia 2021, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin mengenai SMJ Ekonomi Rekayasa tahun 2020. Di sini untuk soal tahun lalu, tahun 2024, Ekonomi Rekayasa sendiri ujiannya itu buka buku dengan waktunya 90 menit. Untuk yang soal itu sendiri adalah probability. Jadi di sini ada dua soal. Soal yang pertama ini adalah kita disuruh bandingin dari tiga proyek ini mana yang paling proyeknya itu menguntungkan atau paling paling layak gitu loh untuk diambil. Nah, jadi dianalisis berdasarkan tiga alat analisa investasi ini, NPV, PCR, sama PI. Dan kita disuruh cari tahu juga kapan masing-masing proyeknya itu mulai untung. Terus untuk soal kedua ini adalah soal teoritis ya. Jadi di sini kita disuruh jelasin perbedaan kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial. Terus disuruh jelasin peran perbankan itu apa dalam pembangunan proyek. Terus ada disuruh jelasin resiko yang mungkin dihadapi investor pada saat menghadapi suatu proyek itu. Terus habis itu ada disuruh jelasin bentuk investasi, cost, sama benefit dari proyek jalan tol. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama ya. Di sini ada tiga proyek A, proyek B, sama proyek C. Di sini juga kita disediain untuk data-datanya kayak investasinya, terus cost-nya, sama benefit disertai dengan tahunnya. Nah, terus kita juga di sini dijelasin interest rate dari investasi atau I, suku bunga I itu 10% untuk investasi. Terus untuk interest rate biaya operasi dan pemeliharaan serta benefit atau cost dan benefit di sini interest rate-nya sebesar 12%. Berarti I untuk investasi di sini 10% dan I untuk cost dan benefit itu 12%. Terus kita disuruh nyari ranking prioritas dari tiga usulan di atas. Berdasarkan ini NPV, BCR, sama PI. Nah, langsung aja kita masuk ke analisanya. Yang pertama ini untuk proyek A dulu ya. Kita buat dulu tabel NPV-nya biasa tahun, terus investasi, cost, sama benefitnya. Terus ini adalah faktor diskonto ya. Untuk I-nya 10% sama faktor diskonto untuk I yang 12%. Kalian bisa cari aja di tabel diskonto yang present value. Lalu ini adalah present value untuk investasi. Jadi di sini untuk tahun ke-0 atau awal tahun pertama itu investasinya dikalikan sama diskonto faktornya. Berarti di sini 25 dikali 1. Jadi PV-nya adalah 25. Lalu di sini untuk tahun pertama atau awal tahun kedua di sini 25 dikali sama diskonto faktornya 0,9, itu berarti present value-nya untuk investasi adalah 22,727. Begitu terus untuk selanjutnya ya. Lalu di sini untuk yang cost sama benefit juga sama, karena di awal tahun pertama cost sama benefit itu belum ada, jadi di sini hasilnya 0 ya. Lalu untuk awal tahun kedua atau tahun pertama ini adalah cost-nya itu udah ada 15 dikali sama diskonto faktor yang 12%, jadi 0,893. Jadi hasilnya adalah 13,39 sekian. Itu terus selanjutnya seperti yang investasi tadi, terus untuk benefit juga sama. Lalu dia dapatkan ya untuk NPV di sini. NPV ini adalah dari ini ya, hasil present value dikumulatifkan. Jadi untuk delta PV ini adalah kan dari benefit dikurangi cost dikurangi investasi kan. Jadi didapatkan delta PV, delta present value. Nah, NPV itu sendiri adalah kumulatif dari si delta PV ini. Jadi pas di awal tahun pertama atau tahun ke-0 ini kan benefitnya 0. 0 dikurangi sama 25, jadi di sini minus 25. Nah, terus selanjutnya untuk tahun kedua di sini PV-nya ini kan masih 0. 0 dikurangi 13,39 dikurangi 22,73. Hasilnya adalah minus 36 sekian. Nah, untuk tahun ketiga dan tahun berikutnya ini sama aja. Intinya adalah PV benefit dikurangi cost dikurangi invest. Itu ya, untuk delta PV. Lalu untuk
net present value ini adalah kumulatif dari si delta PV ini. Jadi minus 25 kan ini di tahun ke-0. Lalu untuk tahun keduanya minus 36, berarti minus 25 dikurangi minus 36. Jadi hasilnya minus 61,12. Lalu dilanjutkan lagi di sini plus 11,373. Berarti di sini minus 49,747. Minus 49,747 ditambah sama 32,03. Jadi hasilnya minus 17,72. Lalu ditambah sama 31, hasilnya 14,09. Terus sampai di sini di akhir tahun ke-6 ya, di akhir tahun ke-6 ini nilai NPV-nya adalah sebesar 83,57 miliar. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ya, NPV-nya atau net present value-nya itu 83,569 miliar. Lalu untuk benefit cost ratio ya, di sini benefit cost ratio. Nah, di sini benefit cost ratio itu adalah PV benefit dibagi sama PV cost. Nah, di PV cost ini maksudnya adalah sih semua biaya yang dikeluarkan untuk apa ya? Untuk selama keberjalanan proyeknya itu. Jadi entah itu biaya investasi di awal ataupun juga cost. Jadi BCR ini adalah si PV benefit dibagi sama PV cost ditambah dengan PV investasi. Kalau misal ada PV rehabilitasinya berarti dimasukkan juga ke sini. Nah, untuk PV benefitnya itu kan ini ya ditotalkan sebesar 219,044 miliar. Terus dibagi sama PV cost-nya itu sendiri adalah 70. Terus untuk PV investasinya adalah 64. Didapatkan hasilnya untuk bacaannya itu adalah 1,621 miliar. Ini rasio, sorry. 1,621. Nah, terus lanjut untuk profitability index atau PI. PI di sini adalah si ini ya. Nilai sekarang aliran kas masuk dibagi sama nilai sekarang investasi. Berarti eh, intinya adalah si PI ini adalah si laba. Pembilangnya ini adalah si laba atau keuntungan dibagi sama investasinya. Nah, kalau keuntungan berarti kan benefit dikurangi sama cost ya. Kan kalau benefit doang itu jatuhnya laba kotor ya. Nah, jadi laba di sini adalah laba yang bersih. Jadi PV benefitnya dikurangi sama PV cost. Jadi di sini 218,044 dikurangi 70,219 itu adalah si PV cost-nya. Dibagi sama investasi. Investasinya 64,256. Dia dapatkan untuk hasilnya profitability index-nya adalah 2,301. Jadi untuk kesimpulannya ya untuk proyek A sendiri di sini berdasarkan hasil NPV itu proyek A itu sudah menguntungkan. Jadi udah di akhir tahun ke-6 proyek A itu mendapatkan untung sebesar 83,569 miliar. Lalu untuk berdasarkan BCR itu kan hasilnya 1,621 ya. Untuk BCR sendiri itu kalau misal hasilnya itu udah lebih dari satu itu artinya proyeknya sudah menguntungkan. Lalu untuk PI juga sama karena hasilnya juga lebih dari satu ya. Jadi proyeknya itu dianggap layak atau menguntungkan. Di sini hasilnya juga 2,3 sekian. Oke, berarti untuk kesimpulannya proyek A ini menguntungkan. Cuma kita belum bandingin sama proyek B dan proyek C. Kita perlu bandingin dulu. Di sini untuk proyek B kita lanjut ya untuk analisa. Hasil analisanya prosesnya sama kayak yang proyek A tadi. Kita tulisin dulu investasi cost sama benefit di sini. Terus untuk faktor diskontonya juga sama ya 10% sama 12% didapatkan untuk NPV-nya itu di akhir tahun ke-6 hasilnya adalah 106,794 miliar. Nah, terus habis itu kita hitung BCR-nya. BCR-nya sama ya, hitungnya sama kayak yang proyek A tadi. Benefit dibagi sama cost dan investasi. Jadi di sini benefitnya adalah 222,82 miliar dibagi sama 49,662 ditambah 66,364. Hasilnya 1,92 ya untuk BCR-nya. Lalu untuk profitability index-nya dibagi untuk laba untungnya dibagi sama PV investasi. Labanya adalah 222,82 dikurangi sama cost-nya 49,662 dibagi sama 66,364. Hasilnya adalah 2,609. Oh ya, di sini juga ini ya dijelasin ya proyeknya mulai untung di tahun keempat.
Di sini tahun keempat ya di sini kan. Nah, tahun keempat nilainya adalah positif. Nah, sedangkan untuk proyek B ini proyeknya mulai untung pada tahun ketiga karena di tahun ketiga NPV-nya itu udah positif. Oke, kita lanjut untuk proyek yang C. Proyek yang C juga sama ya, hasilnya NPV-nya sorry, sama prosesnya. Hasilnya NPV-nya itu ada di angka minus 19,243. Terus untuk PCR sama PI-nya itu 0,929 dan PI-nya itu 0,872. Nah, kita bandingin ya sama proyek A. Di sini proyek B itu lebih menguntungkan ya, karena dari segi NPV sendiri, proyek B itu lebih besar, 106,794 miliar. Terus, untuk benefit cost ratio-nya, BCR-nya juga lebih besar 1,92 dibanding dengan 1,62. Lalu untuk PI-nya juga sama lebih besar ya, 2,609 dibandingkan sama 2,301. Berarti proyek B lebih menguntungkan dari proyek A. Lalu kita bandingin dengan proyek C. Di sini proyek C sendiri itu NPV-nya minus ya di sini. Jadi bisa dibilang proyek C ini adalah proyek yang belum untung pada tahun ke-6. Jadi dia masih rugi. Mungkin kita nggak tahu ya kalau beberapa tahun ke depan proyek C itu lebih menguntungkan atau enggak. Tapi kan kita di sini diberi datanya sampai tahun ke-6. Jadi kita analisis pas sampai tahun ke-6. Jadi pada tahun ke-6 di sini si NPV-nya itu masih minus, artinya proyeknya masih rugi. Nah, jadi tanpa harus kalian melihat PCR sama PI-nya pun, ngitung PCR sama PI-nya pun, kita bisa simpulin kalau proyek C itu tidak lebih menguntungkan dari proyek B. Berarti di sini proyek B adalah proyek yang paling menguntungkan. Lalu untuk keduanya itu adalah proyek A ya, karena dia masih untung walaupun emang nggak sebesar si proyek B. Lalu terakhir baru proyek C, karena dia belum untung di tahun ke-6. Jadi kesimpulannya ini ya, berdasarkan NPV, BCR, sama PI, dari proyek A, B, dan C, itu yang paling menguntungkan adalah proyek B, disusul oleh proyek A dan proyek C di posisi terakhir gitu. Alasannya kalian jabarin aja karena berdasarkan NPV itu nilai terbesarnya ada di proyek A, proyek B gitu, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua di sini jelaskan yang pertama dijelaskan apa perbedaan kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial dari segi kelayakan proyek. Oke, kelayakan ekonomi sama finansial itu sama-sama tentang keuangan ya. Cuma bedanya sendiri di sini adalah kelayakan ekonomi adalah perspektifnya itu secara lebih luas. Jadi lebih ke apa dampak dampak ekonomi apa yang bisa ditimbulkan untuk masyarakat luas gitu loh. Jadi kayak kebermanfaatannya, misal proyek jalan tol ya. Misal kalau misal kita analisis itu jalan tol Trans Sumatera gitu. Misal ya. Keuntungannya itu dianalisis berdasarkan ini. Kalau misalnya analisis ekonomi itu di analisis berdasarkan gimana sih apa keadaannya setelah jalan tol itu terbangun. Apakah masyarakatnya itu bisa ber apa ber perjalanan dengan lebih cepat atau meningkatkan akses gitu kan. Jadi kan meningkatkan juga sumber apa peralihan sumber daya ya. Misal kayak eh, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat dengan adanya proyek jalan tol tersebut. Jadi kayak yang tadinya mengirim barang ke luar-luar itu, maksudnya mendistribusikan barang untuk hasil produksi itu lama. Kalau misalnya ada proyek jalan tol tersebut jadi lebih cepat. Jadi aktivitas ekonominya jadi lebih cepat gitu loh. Untuk masyarakatnya. Tapi kalau misalnya ditinjau dari sudut finansial, ya itu berdasarkan sih aspek keuntungan dari finansialnya sendiri. Jadi kayak misal proyek jalan tol tersebut menguntungkan atau enggak. Kayak tadi kita menganalisis ini ya, menganalisis proyek A, proyek B, proyek C tersebut itu adalah sih analisis kelayakan finansial gitu. Jadi kayak keuntungan apa yang bisa kita dapatkan dalam bentuk materi gitu. Sebagai si investor atau sebagai si pemilik proyek gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua itu adalah bagaimana peran perbankan dalam pembangunan suatu proyek infrastruktur. Simpel aja ya, kalau perbankan itu ya perannya untuk membiayai proyek ya di awal kalau misalnya kita belum ada dananya.
Jadi kita bisa minjam ke bank dulu, bisa kredit ke bank dulu untuk menjalankan proyeknya. Baru ketika proyeknya sudah berjalan, terus kita udah dapat keuntungan dari si proyeknya itu, kita bisa bayar si pinjaman dari banknya tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah yang C ya, jelaskan apa aja resiko yang mungkin dihadapi oleh investor suatu proyek dalam sepanjang kurun waktu investasi. Investor proyek itu memiliki beberapa resiko ya, seperti pasar. Jadi kayak pasarnya itu kadang ada, kadang enggak gitu. Proyeknya itu maksudnya kadang ada, kadang enggak. Misal kadang ada kontraktor lain atau investor, sorry, ternyata ada proyek lain yang lebih menguntungkan. Jadi kita harus seleksi gitu loh proyek-proyeknya sebagai investor. Kadang kayak misal kita udah ngambil proyek ini ternyata proyek yang lain lebih untung, itu kan juga beresiko ya. Terus ada likuiditas, terus juga inflasi dan perubahan suku bunga. Inflasi dan perubahan suku bunga ini sama-sama ini ya, sama-sama satu faktor, satu itulah, satu apa?